wanna save my life. Had to cut involved again. Halo Sobat Sipalin Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Ya, jadi sebelum saya istirahat, ya saya ingin sedikit mereview laga terbaru dari tim kesayangan kita, The Blues Chelsea, di mana ya sudah banyak teman-teman yang bertanya di kolom komentar apakah saya tidak membuat video tentang review laga The Blues yang secara mengejutkan ya menang telak di markas Tottenham Hotspur ya, yakni Tottenham Stadium. Ya, jadi saya ingin sedikit menjelaskan kenapa saya lambat untuk membuat konten review laga terbaru tim kesayangan kita, karena ya saat ini saya baru sampai di ibu kota provinsi Sulawesi Tengah ya, karena saya terpilih menjadi salah satu penjaga gawang yang akan bertanding mewakili kabupaten saya dalam pertandingan Liga ASN se-Sulawesi Tengah ya. Jadi ya perjalanan memakan waktu kurang lebih 12 jam dan ya saya baru sampai sekitar 1 jam yang lalu. Oke, kita tinggalkan permasalahan itu, kita bahas tentang The Blues yang secara mengejutkan menang besar. Tidak ada yang menyangka ya bahwa The Blues akan membantai habis Spurs, dan banyak yang bilang ya kalau kemenangan The Blues ini hanyalah keberuntungan. Ya, saya tidak paham ya bagaimana cara mereka menonton laga Spurs versus Chelsea ya. Apakah mereka hanya melihat di highlight ya yang tersebar di YouTube, ataupun mereka menonton mini match di aplikasi video ya, saya tidak tahu. Tetapi ya menurut pengamatan saya secara amatiran ya, The Blues mampu memberi tekanan hebat terhadap para pemain Spurs di laga yang cukup bertensi tinggi ya, dimana ya kalau saya melihat memang Spurs ini menekan habis pertahanan The Blues itu di 20 menit awal. Di 20 menit awal para pemain Spurs tidak memberikan kesempatan untuk para pemain The Blues ini mengembangkan permainan. Tetapi setelah menit 20 ya, setidaknya dimulai di menit 17 ya, ketika Udogie ini melakukan tackle 2 kaki ke Raheem Sterling, itu pertandingan seolah milik The Blues, dan Spurs ya sama sekali tidak banyak mendapatkan peluang. Dan hasilnya ya ketika di menit ke-21 Raheem Sterling mampu mencetak gol menyamakan kedudukan, yang sayangnya Raheem Sterling ini terlebih dulu melakukan handsball ya sebelum menceploskan bola ke gawang Vicario. Ya, jadi setelah itu sama sekali The Blues tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan permainan. Seolah ya The Blues di atas angin ya. Dan ya itulah yang membuat para pemain Spurs itu terlihat frustasi dan sering melakukan pelanggaran yang tidak penting. Kalau dibilang ya The Blues beruntung karena Spurs bermain dengan 2 kartu merah, saya rasa 2 kartu merah dari Spurs ini datangnya agak terlambat. Yang pertama, Udogie ya ketika menekel 2 kaki Raheem Sterling di menit ke-17, seharusnya dia sudah dikeluarkan dari lapangan ya. Itu pelanggaran yang pantas mendapatkan kartu merah langsung. Kemudian Romero ya, dia tidak mendapatkan kartu ketika dengan sengaja menendang kaki Levi Colwill ya. Jadi seharusnya kedua pemain ini sudah diusir lebih cepat ya, dan akhirnya di menit ke-27 ya, di menit ke-27 Romero melakukan tackle keras terhadap rekan senegaranya yakni Enzo Fernandez ya, yang sebenarnya tidak terlihat oleh wasit ya, karena setelah itu terjadi gol yang cukup fantastis menurut saya ya, shooting keras dari Moises Caicedo yang akhirnya mampu menjebol gawang Vicario. Sayang ya pergerakan dari Nicholas Jackson ya, bola itu melewati Nicholas Jackson yang berdiri dalam posisi offside ya, karena aturan di Premier League itu ya ketika shooting ke arah gawang itu melewati pemain yang berdiri
di posisi offside dan menghalangi pandangan kiper itu tidak sah ya golnya, dan itu dihitung offside sehingga ya VAR menganulir gol dari Moises Caicedo. Tetapi ya keuntungan bagi The Blues ini ya ketika VAR dicek ya ada pelanggaran yang cukup keras dari Romero terhadap Enzo Fernandez yang akhirnya berbuah penalti. Ya ketika penalti ya saya was-was juga ya, karena melihat permainan dari Vicario ya sangat bagus, kiper ini sangat bagus ya, kiper yang didatangkan Spurs dari Empoli, menyingkirkan kiper utama Spurs yakni Hugo Lloris selama ini, itu bermain cukup baik di pertandingan ini. Jadi saya cukup was-was ya ketika Cole Palmer melakukan shooting ke arah kiri dari Vicario yang sempat ketepis ya, tetapi akhirnya ya tendangan dari Cole Palmer tetap masuk dan skor berubah menjadi 1-1. Dan Raheem Sterling mampu memberikan assist ya ke Nicolas Jackson yang ternyata sudah berdiri di posisi offside ya, Raheem Sterling. Kemudian di babak kedua ya kartu merah yang terlambat untuk Odogi ya, ini membuat peluang The Blues untuk meraih kemenangan semakin besar ya, di mana ya The Blues hanya melawan 9 pemain Spurs. Tetapi kenyataannya ya itu di luar dugaan ya. Ya sebagai pemain sepak bola tentu saya paham apa yang dirasakan oleh para pemain muda The Blues ketika menghadapi Spurs. Ya dimana ketika kita menghadapi 9 pemain itu kita pasti akan terburu-buru untuk mencetak gol dan meraih kemenangan. Ya karena beban mental. Ya karena beban mental, jangan sampai kita hanya meraih hasil imbang melawan 9 pemain atau bahkan mungkin kalah ya. Tetapi ya sebagai fans The Blues ya tentu kita berharap agar The Blues bisa meraih kemenangan di laga ini, meskipun ya kita menontonnya ini ya dengan emosi tingkat dewa ya. Beberapa kali Michael Mudryk membuang-buang peluang, Nicolas Jackson yang sudah lawan satu dengan Vicario yang masih gagal untuk mengkonversi peluang menjadi gol. Marco Kurela juga sama ya, terlalu egois beberapa kali ya. Seharusnya Marco Kurela membagikan bola ke Sterling ya agar Sterling mampu mencetak gol kemenangan ya. Tetapi sayang ya keegoisan para pemain kita ya, dan ini berpengaruh ya, mental sangat berpengaruh di pertandingan ini. Dan akhirnya ya The Blues yang awal-awalnya kesulitan untuk menembus pertahanan tinggi yang dilakukan oleh para pemain Spurs, akhirnya terjadi di menit ke-75, kesabaran berbuah hasil ya. Raheem Sterling lolos dari jebakan offside ya dan mampu mengirimkan umpan yang sangat cantik untuk Nicolas Jackson. Kemudian Conor Gallagher juga lolos dari jebakan offside untuk menambah keunggulan The Blues menjadi 3-1 lagi-lagi dari Nicolas Jackson. Luar biasa Nicolas Jackson di laga ini ya, dimana dia mampu mencetak hat-tricknya setelah mampu melewati Vicario ya, kiper yang menurut saya ya, sangat layak untuk menjadi kiper nomor 1 di Spurs. Oke, dan kemenangan 1-4 ya ini sangat luar biasa, dan masih banyak orang yang menganggap ya kemenangan Chelsea ini adalah keberuntungan. Tetapi menurut saya ya Chelsea sudah mampu melewati beban mental ya yang tidak mampu dihadapi di beberapa pertandingan terakhir. Tetapi setelah laga menghadapi Spurs, saya yakin di laga menghadapi Manchester City nanti ya The Blues bisa berbicara banyak ya. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Kalau dibilang kartu merah dari Spurs ini keberuntungan atau hadiah untuk The Blues, saya rasa tidak ya, karena tekanan para pemain muda kita lah yang membuat para pemain Spurs frustasi dan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang keras dan ya menjurus ke kasar ya. Jadi kalau dibilang beruntung tidak ya, ini murni permainan The Blues yang semakin membaik, tetapi masih banyak hal yang harus diperbaiki, terutama ya Nicolas Jackson yang harus lebih menggigit lagi di depan gawang lawan, dimana ya beberapa kali peluang yang seharusnya menjadi gol ini gagal berbuah menjadi gol.
dan pertahanan kita juga ya masih masih kurang dalam koordinasi, ya masih kurang solid. Saya rasa Benoit Badiashile mungkin bisa menjadi jawaban di laga-laga The Blues selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.